Oke, dalam video ini teman-teman sekalian kita akan belajar memahami yang namanya hard skill dan soft skill. Tapi sebelum kita bahas video ini, jangan lupa untuk subscribe. Oke, untuk pembahasan kali ini adalah tentang mengenali perbedaan antara soft skill dan hard skill. Yang pertama adalah pengertian hard skill dan soft skill. Yang kita akan bahas di sini adalah jika melansir dari laman The Balance Career, hard skill bisa dikatakan atau bisa kita peroleh dari edukasi formal seperti perkuliahan serta deretan program lain seperti pelatihan, seminar, magang, kelas singkat, kelas online, dan juga training di perusahaan. Di sisi lain, soft skill adalah kepribadian, atribut personal, serta kemampuan komunikasi yang dibutuhkan untuk sukses dalam sebuah pekerjaan. Baiknya soft skill yang kamu miliki menunjukkan bagaimana kamu berinteraksi dengan lingkungan di sekitar kamu. Jadi, kalau hard skill itu kita dapat dari edukasi formal kayak kuliah, kemudian program pelatihan, seminar, magang, kelas singkat, kelas online, ya kan? Tapi kalau soft skill adalah kepribadian kita, atribut personal kita yang bisa membangun komunikasi agar apa yang kita butuhkan dalam pekerjaan itu bisa sukses. Nah, itu ya perbedaan yang pertama gitu dulu ya. Nah, jika hard skill merupakan sesuatu yang bisa diraih dan dipelajari, namun kalau soft skill merupakan atribut bawaan. Nah, itu yang harus dimengerti ya. Jadi kita sebagai individu, hal ini mungkin bisa dipelajari, namun tidak dengan cara belajar layaknya mengenyam bangku kuliah. Nah, ini. Jadi kalau soft skill itu kembali ya, soft skill itu sesuatu yang memang jadi bawaan kita gitu. Jadi bawaan kepribadian kita itu kayak gimana. Nah, itu soft skill gitu. Namun dengan lebih banyak berinteraksi dengan orang lain serta melatih kepekaan terhadap lingkungan, dari sini kita bisa mengaplikasikan pada perilaku dan berimbas pada soft skill. Nah, akhirnya itu jadi terbangun soft skill kita gitu. Kalau kita ketemu banyak orang, kita ngobrol dengan banyak komunitas, nah gitu. Hal paling dasar yang membedakan antara hard skill dan soft skill adalah hard skill bisa dibuktikan, sementara soft skill tidak. Kamu bisa mengklaim diri memiliki hard skill selama kamu bisa membuktikannya, sementara soft skill tak serta-merta bisa kamu sertakan di CV. Wah, aku nih orang baik, aku orang jujur. Wah, jujurnya kayak gimana kan gitu? Pinternya kayak gimana? Nah gitu kan, nggak bisa serta-merta disertakan di CV dan orang langsung percaya, itu enggak. Nah, jadi kalau hard skill itu kita bisa masukin di dalam CV kita, tapi kalau soft skill itu umpama pun dimasukin di CV kita itu orang nggak langsung percaya gitu. Jadi bisanya tahu, bisanya percaya itu kalau dia ngelihat langsung, dia menemukan langsung, nah gitu. Contoh hard skill nih ya. Pada poin di atas kita sudah mempelajari soal pentingnya hard skill dan soft skill. Sekarang mari kita bahas apa saja contoh dari hard skill dan juga soft skill. Sesuatu dengan definisi hard skill merupakan kemampuan spesifik yang harus dimiliki untuk suatu pekerjaan tertentu. Contohnya desain web, menulis, programming komputer dan akuntansi, penerjemah bahasa asing, dan masih banyak lagi. Itu kalau hard skill gitu ya. Hard skill itu dipelajari ya kan, kemudian nanti dimiliki untuk pekerjaan tertentu. Nah, gitu. Biasanya kumpulan hard skill yang kamu miliki akan kamu catat di kurikulum vitae dan juga di surat lamaran agar rekrut bisa mendapat pertimbangan. Biasanya kita masukin itu di CV kita. Gunanya apa? Gunanya biar nanti si penerima pekerjaan yang kita masukin lamarannya itu tahu, oh posisi yang pas nih buat kita ini di mana. Itu secara hard skill gitu ya.
contoh soft skill. Satu, yaitu adalah kemampuan berkomunikasi. Seperti yang telah disebut di atas, berkomunikasi adalah soft skill, salah satu dari yang harus dimiliki oleh setiap karyawan. Kuncinya adalah bagaimana bisa meletakkan diri di berbagai situasi di mana kita tahu kapan harus berbicara lebih sopan atau lebih santai, bisa membaca situasi yang tepat untuk berpendapat, dan kemampuan untuk mendapat pendengar yang baik. Itu ya, komunikasi. Jadi orang itu nggak gampang komunikasi, tapi kalau dia bisa mempelajari kepekaan di lingkungannya, kemudian dia pelan-pelan berkomunikasi, nanti akan mulai nyambung gitu loh. Berbagai contoh soft skill dengan dasar komunikasi meliputi: 1. Kemampuan bernegosiasi, 2. Kemampuan bersuasi, nomor 3. Kelancaran presentasi, nomor 4. Berbicara di depan umum, nomor 5. Membaca body language lawan bicara. Kemudian kemampuan menggunakan komunikasi nonverbal seperti intonasi nada, gestur tangan, ekspresi wajah, dan seterusnya. Jadi itu bahasa-bahasa komunikasi, ya kan? Bahasa-bahasa komunikasi yang kita miliki sebagai soft skill kita pribadi. Nah, itu. Nomor 2 adalah berpikir kritis. Nah, ini salah satu yang masuk di dalam soft skill ya. Berpikir kritis. Contoh soft skill yang kedua adalah kemampuan berpikir kritis. Apapun bidang pekerjaan yang kamu jalani, kamu diwajibkan untuk mampu menganalisis situasi dan mengambil keputusan dengan tepat. Nah, deretan soft skill yang terkait dengan pola pikir kritis ini meliputi: 1. Kreativitas, nomor 2. Fleksibilitas, nomor 3. Tingginya rasa ingin tahu, nomor 4. Tingginya selera artistik, nomor 5. Kemauan belajar hal baru, nomor selanjutnya pola pikir logis, selanjutnya kemampuan memecahkan masalah, dan lain sebagainya. Jadi berpikir kritis itu ya termasuk adalah soft skill. Nah, dengan kita berpikir kritis ya kritis. Jadi apa yang kita pengen itu benar-benar sesuai dengan kerentek dalam hati kita. Jadi cocok gitu sama yang lain-lainnya juga cocok karena sebelumnya sudah dikritis, kemudian dievaluasi dan diperbaiki. Nomor 3 adalah kepemimpinan. Soft skill yang termasuk dalam kategori kepemimpinan ya, yang pertama adalah ada 5 nih. Kemampuan manajemen konflik. Jadi kalau ada konflik, ada ini gimana nih, itu dia bisa ngontrol gitu loh. Kemudian pengambilan keputusan, kemampuan mentoring, kemampuan supervisi, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau dalam soft skill kepemimpinan ini itu akan membawa kamu menjadi pemimpin di masa depan. Aspek ini menitik beratkan pada kemampuan pengambilan keputusan di masa pelik dan bagaimana menangani orang banyak di situasi tertentu. Ini juga nggak sembarangan ya. Jadi soft skill kepemimpinan dan beberapa poin tadi yang sebelumnya juga 2 poin tadi itu juga bukan hal yang gampang. Jadi soft skill itu bisa kita pelajari dengan banyak belajar di lingkungan. Beda ya, dengan hard skill itu nggak bisa. Jadi hard skill itu kita dapat dengan sekolah, tapi kalau soft skill kita dapat dengan bagaimana kita menangani sebuah masalah di lingkungan kita. Semoga bermanfaat.